mulai aja dulu. Kita harus mulai dulu aja, nggak penting, nggak usah mikirin yang tadi lah apa jam Simple berapa, ya. nggak Mulai mungkin, aja dulu. penting mulai dulu aja gitu. Dan dari mulai itu sebenarnya akan muncul lagi mulai-mulai yang lain gitu, mulai-mulai kalian akan berkembang lagi. Hai Sobat Muda, welcome to the weekend Warma Dewa Education Channel. And yes, barengan lagi sama aku Smita Ganjali. Dan hari ini aku sudah bersama dengan Ananda Murti. Welcome to the weekend. Yeay. Tapi berdua aja gak apa-apa ya. Nanti ke Sobat Muda ikutan ramein ya pas lagi nontonnya. Oke, kali ini sudah sama Gung De. Hai Gung De. Halo Ganjali, Kak Ganjali aja deh ya. Ganjali aja tolong, kalau Isika ketuaannya kelihatan banget Gung De. Tolong. Iya deh, Ganjali deh. Yes. Sehat ya? Sehat, aman, tentram, sejahtera, bahagia. Aman. Ya. Bahagia. Bahagia juga. Berarti paket komplitnya udah dibawa sekarang ya? Udah pakai komplit banget sekarang. Baiklah kalau begitu. Ya Sobat Muda, kita bakal ngobrolin tentang bagaimana sih caranya untuk manajemen broadcasting gitu ya. Iya, benar. Manajemen broadcasting dan juga pentingnya untuk kita branding social media. Betul ya? Betul banget. Aha. Tapi sebelum kita bahas tentang topik yang mau kita share juga ya, untuk kita edukasikan ke Sobat Muda nih dimanapun berada, boleh dong dikasih tahu ke Sobat Muda, kita harus, si Sobat Muda ini harus mengenal, harus mengetahui Ananda Murti ini siapa sih? Gitu. Iya kan? Halo, aku Ananda Murti, panggilnya Gung De ya biasanya gitu. Aku sekarang masih menjadi mahasiswa tingkat akhir di Universitas Gadjah Mada gitu, dan belajar banyak banget soal media, terutama media sosial sekarang, karena kan udah marak banget ya sekarang media sosial, semua orang pakai media sosial gitu. Bahkan Pak Jokowi sekarang punya media sosial. Iya lagi, presiden. aku follow lagi. Dan dulu sekarang sih kerja di Limantra, namanya itu Creative Agency, menjadi media management officer juga gitu. Jadi memang suka lah soal media sosial ini. Oke. Suka Gitu. sama media sosial berarti ya. Oke, berarti memang aktif banget berperan dalam media sosial. Iya, lumayan aktif sih. Berapa untuk sih kamu mengakses. gunakan platform media sosial? Kalau aku ada berapa ya? 1, 2, 3. Aku 4 deh. 4, iya. 4 deh. Aktifnya malah dikit loh. Cuman apa? Kalau aktif menjadi apa ya istilahnya? Pengguna. Lebih tepatnya pembuat konten medianya itu sebenarnya dikit, cuman 1 malah biasanya, atau 2, Instagram sama Twitter doang sering aktif gitu. Tapi kalau menjadi user yang menggunakan itu Twitter, Instagram, TikTok sekarang kan, YouTube itu aktifnya di sana untuk ngeliat kontennya. Kebanting banget berarti gitu. lagi Ganjalinya ya. Karena aku tuh pengguna aja sih. Kamu sampai buat kontennya ya? Di Twitter sering. Maksudnya ya setidaknya kita produce konten yang diberikan dari media sosial itu juga gitu. Tapi dulu waktu nanganin klien itu Instagram tuh sering banget di sana kontennya gitu. Berarti emang perjalanan kamu dalam mengembangkan sebuah media sosial, kemudian juga sampai ada kliennya nih yang iya kan, sampai minta bantuan kamu untuk menyelesaikan permasalahannya gitu. Berarti emang udah banyak ya? Ya lumayan sih. Cuman belum, emang apa ya, beberapa sosial media itu kan banyak yang muncul baru-baru gitu ya. Emang apa ya, terlalu cepat media sosial ini berkembangnya gitu. Jadi mendalaminya memang agak butuh waktu yang lama gitu. Sekarang TikTok aja tuh belum terlalu paham gitu gimana harus membuat konten di sana gitu, karena itu berubah-berubah terus. Oke, terus untuk masalah tentang kamu yang suka banget dengan media sosial, kita tahu kan sekarang ini media sosial memang udah marak banget ya kan, dan semua juga mencintai media sosial. Bahkan zaman sekarang siapa sih yang nggak punya media sosial ya kan? Nah terus akhirnya nih kamu ketahuan diri kamu tuh kayak ingin mendalami itu di usia berapa sih? Apakah memang kamu tipikal yang targeted banget kayak dari SD, SMP, SMA, aku mau media sosial nih, bau-baunya pendidikannya gitu. Atau gimana? Kalau ngomongin soal media sosial itu berarti dulu tertariknya ke media dulu ya. Media dulu film pendek awalnya gitu, waktu SMA gitu. Suka banget nonton film, buat film pendek gitu. Dan memang kelihatan kesukaannya itu di sana gitu, suka megang kamera, suka ngambil gambar kayak gitu. Nah, nggak tahu tiba-tiba disaranin sama kakak untuk masuk komunikasi karena katanya di sana banyak mempelajari film. Nah, setelah masuk sana baru
diajarin bagaimana soal media gitu. Kita kan biasanya cuma ngelihat TV aja ya, misalnya nonton TV, kita cuma nonton YouTube gitu aja. Ternyata aspek kenapa orang membuat video di YouTube itu banyak banget, kenapa orang buat video di Instagram itu banyak banget juga gitu. Bahkan mereka misalnya Instagram nih, video cuma 1 menit gitu. Dia itu ada tujuannya kenapa dibuat seperti itu, kayak gitu-gitu. Jadi memang seperti apa ya, kayak ada udang di balik batu gitu. Ada tiba-tiba ada sesuatu aja kalau belajar. Ternyata loh, kita biasa nonton aja tuh nggak ada mikirnya. Aku sih itu. Sekarang kok malah mikir kayak gitu. Dan, kamu pemikirnya berarti ya. Sekarang mulai sukanya di sana gitu. Oke. Itu berarti memang tiba-tiba munculnya. Iya, tiba-tiba banget waktu kuliah sih. Kan kuliah walaupun komunikasi nggak cuma belajar media, banyak banget dipelajarin. Cuman emang tertariknya itu di media itu gitu. Oke. Berarti kamu tuh tipikal yang suka banget untuk mendalami ilmu di media yang berbau visual ya? Iya, bener. Di visual sih. Tapi pernah nyoba yang audio gitu nggak sih? Audio nggak pernah, apa ya, produce konten di sana itu nggak pernah sih. Belum pernah, tepatnya mungkin di kedepannya bakal ya. Cuman belum pernah membuat gitu. Cuman beberapa tugas kuliah, ini masih konteksnya tugas kuliah, belum yang ke arah profesional tuh beberapa pernah gitu buat podcast soal informasi bencana dulu kalau nggak salah. Oke, berarti memang prefer untuk pilih si visual ya? Iya. Apa sih yang paling buat kamu kayak ini kayak kalau aku tekuni banyak hal baru nih, banyak ilmu banget nih didapat dari visual untuk broadcasting itu? Dulu itu sempat gini, kan memang waktu SMA itu sukanya film, terus suka misal desain nggak suka sih, tapi cuman ngerti lah karena teman-teman banyak yang soal desain gitu. Nah setelah masuk kuliah, memang diajari lagi kalau sebenarnya desain nggak cuman ditaruh di sini biar keren gitu, ditaruh di sini ini warnanya merah biar apa, biar seperti itu. Saya suka warna merah gitu, nggak cuman seperti itu gitu. Ternyata banyak apa ya, banyak pesan di balik semua itu gitu. Kenapa misalnya film yang sedih atau film yang tegang itu sedih sih, kebanyakan sedih itu warnanya agak biru gitu. Atau film yang kalau film apa ya, film hantu atau film thriller gitu warnanya merah gitu, biasa ada kedip-kedip merah gitu, itu ada tujuannya dibuat seperti itu, mungkin biar penonton lebih tegang atau membuat kesan tegang gitu. Nah baru ketemunya itu di kuliah gitu. Sesederhana buat presentasi aja misalnya, presentasi di depan gitu, dosennya itu bisa komen, ini kenapa kamu presentasinya formal banget, kamu mau kerja di perusahaan sekarang ini, kamu mau ngajarin teman-teman sekarang bukan kerja di perusahaan kayak gitu. Terus ada teman-teman yang mungkin PowerPoint-nya itu bentuknya kayak lucu-lucu gitu, gemes-gemes. Nih kamu mau presentasi depan anak SD apa anak kuliahan sampai kayak gitu. Dan itu sih yang sebenarnya buat ternyata ada maknanya semua di pembuatan konten visual gitu. Berarti nggak sembarang ya? Iya, sebenarnya ada mikirnya setidaknya. Gitu. Karena kan aku sebagai penikmatnya menikmati banget setiap hal yang dihadirkan dari media visual itu, tapi ternyata di balik layarnya itu memang harus ada kontennya, harus dipikirkan juga seperti apa nantinya sebelum disampaikan kepada penontonnya gitu ya. Iya, kalau yang hiburan kebanyakan kayak gitu. Oke, terus kita masuk ke manajemen broadcasting nih ya, Gung De. Menurut kamu broadcasting tuh apa sih yang bisa mengedukasi sobat muda dimanapun berada? Kalau talking about broadcasting gitu tuh luas banget ya kalau sekarang. Mungkin dulu waktu zaman masih TV itu mungkin sempit ya, karena yang bisa buat konten dulu kan cuman TV gitu atau radio yang bisa agar ditonton banyak orang gitu. Kalau sekarang kan udah siapa aja bisa gitu, buat pakai HP aja sekarang udah bisa ditonton 1 juta orang gitu di TikTok kan, biasa di like 1 juta orang bahkan puluhan juta gitu. Nah kalau sekarang ngomongin soal broadcasting itu udah luas konteksnya gitu, nggak cuman video, nggak cuman suara gitu, audio gitu. Bahkan sekarang banyak podcast yang emang ada videonya gitu kan. Dulu kan cuman didengar aja kan dulu podcast gitu. Sekarang udah ada videonya gitu. Jadi memang kalau ngomongin soal manajemen broadcasting, kita harus tahu dulu nih kita mau masuknya ke apa gitu, ke dunia apa gitu, ke dunia audio kah, ke dunia film, atau bahkan konten media sosial gitu, atau mungkin ada yang mau jadi selebgram, mau buka endorse gitu yang tujuannya seperti itu sebenarnya bisa gitu kalau ngomongin soal broadcasting gitu. Karena
sekarang ini semua orang pakai broadcasting gitu istilahnya. Bahkan orang-orang yang memang tidak, dalam tanda kutip, tidak menggunakan media untuk publik ya, di private gitu, media sosialnya, dia misalnya pulang kampung nih, atau ada acara adat gitu, dia story gitu gimana kejadiannya, ini sebenarnya masih juga masuk ke broadcasting gitu. Sekarang gitu, karena kunci dari broadcasting itu sebenarnya dilihat sama halayak publik gitu sebenarnya dulu. Jadi yang nonton itu adalah orang-orang umum gitu, orang-orang yang lebih luas, lebih besar gitu. Itu masuk ke dalam broadcasting sekarang, atau misalnya audio itu didengar sama orang-orang yang lebih luas gitu. Kalau dulu misalnya kita tarik lah waktu nggak ada internet gitu, waktu TV-nya masih masih yang tabung, masih yang gede tuh, nggak ada yang tipis gitu. Misalnya kalau kita buat video, ya mentok-mentok nonton kan orang tua gitu ya, atau kakak lah, ini aku buat video gini gitu, ini aku buat video gitu. Nah dulu kan masih belum bisa bilang broadcasting seperti itu kita, karena yang nonton itu ya orang-orang terdekat, masih ibu aja, masih keluarga aja. Kalau sekarang udah semua orang bisa nonton sekarang, bahkan apa aja yang kamu buat udah bisa ditonton, nggak penting itu tuh latar belakang harus menjadi seorang kreator banget gitu ya. Gak penting juga kamu lulusan kuliah film gitu, kuliah apa betul. Gitu bisa ditonton semua gitu, nggak ada quality control dalam tanda kutip gitu ya, nggak ada yang ini layak untuk tayang, ini ditayangin gitu, nggak ada. Sekarang semuanya mau cuman video ditaruh aja itu bisa tayang sekarang di mana-mana gitu. Jadi memang harus tahu dulu broadcasting yang kalian mau itu seperti apa, yang kalian suka lah dulu, jangan yang kalian yang kalian mau dulu, yang kalian suka itu apa. Gitu. Even itu untuk konsumsi pribadi gitu. Yes. Walaupun pribadi kan nggak semua orang ya bisa terbuka secara umum gitu tentang segala hal yang dia lakuin gitu. Nggak semua orang bisa nari di depan kamera, itu nggak semua orang bisa kayak gitu gitu. Jadi harus tahu dulu kamu itu memang bisa di apa gitu. Memang ada yang dia memang bisa diedukasi gitu. Sekarang bahkan di TikTok bisa edukasi saham gitu misalnya. Tapi dia kalau disuruh nari mungkin malu-malu di depan kamera gitu. Bahkan ada sebaliknya, mungkin dia bisa nari dengan bagus di depan kamera, tapi kalau edukasi dia kurang bisa gitu. Jadi harus tahu dulu nih, kita tuh bisanya apa sih, kita sukanya apa sih gitu. Penting ya, karena memang sekarang ini broadcasting memang sudah menyebar gitu ya. Iya, bahkan untuk konsumsi pribadi pun itu juga bisa dikatakan sebagai sebuah broadcasting, betul ya, Bung De ya. Oke, nah kemudian kalau sobat muda nih ingin menjadi broadcaster, untuk konsumsi pribadinya lah, apa sih yang harus penting untuk diperhatikan, kemudian harus dimanajemenisasi gitu ya. Apa sih Bung De? Kalau mau mulai gitu ya, tepatnya mau mulai memproduksi suatu konten gitu, mau film biasanya video gitu ya. Ya sebenarnya yang paling penting itu adalah niat dulu. Biasanya ada orang yang, aku pengen buat film pendek nih, tapi ya niat untuk mulainya nggak ada gitu. Terus tetap harus ada planning dulu. Planning mau buat video apa, setidaknya planningnya itu mau buat video apa, nanti di dalam videonya itu mau apa-apa aja gitu. Misalnya kayak sederhana, kalau misalnya buat TikTok yang cuman 30 detik gitu kan, itu kan walaupun secara nggak sadar bilangnya aku nggak ada planning nih buat video, aku ngambil aja, tapi secara nggak sadar di otaknya pasti ada, nanti aku mau nari ini gitu, nanti aku lagunya ini dance-nya kayak gini nih gitu, jadi harus tepat dance-nya. Nah itu sebenarnya kan salah satu planning juga sebenarnya di dalam pembuatan konten gitu, secara nggak langsung gitu, karena mungkin kontennya juga konten yang take langsung upload gitu, bukan yang prosesnya panjang gitu seperti film. Nah itu juga sangat mempengaruhi planning kamu gitu, planning kalau kalian mau membuat konten gitu. Misalnya film nih, kalau dulu pengalamanku buat film itu harus tahu dulu skripnya apa, ceritanya apa, mau cerita apa, terus pemainnya siapa, terus habis pemainnya siapa nanti adegannya di mana, terus setnya apa, baju yang dipakai apa, kayak gitu-gitu, lightingnya gimana, terus nanti bakal berapa hari. Nah itu kan kayak film pendek yang memang prosesnya udah panjang ya gitu. Tapi kalau memang mau buat yang gampang-gampang, yang TikTok biasa, sebenarnya itu juga bisa gitu, dan lebih sederhana juga. Itu satu hari bisa jadi gitu kalau memang kalian planningnya udah bagus banget gitu. Jadi memang selanjutnya itu planning, baru tinggal eksekusi gitu. Nggak usah mikir ini jelek, ini bagus, itu dikesampingin dulu, karena bakal pasti nggak mungkin ya orang baru pertama kali buat konten langsung bagus banget, itu nggak mungkin banget.
emang harus ada belajarnya. Misalnya dihujat ini jelek nih, ya udah diperbaikin gitu. Biasanya jatuhnya itu kebanyakan orang di sana gitu. Ini kontennya jelek nih, ya udah. Itu sebenarnya kan kalau jelek itu sakit hati ya biasanya, tapi pasti ada kok yang memang secara nggak langsung ngebangun kayak ini jelek banget nih, lightingnya gelap nih, nggak ada lampunya. Nah itu sebenarnya kritik juga ya, walaupun nggak bener menyampaikan kritiknya, cuman itu sebenarnya bisa jadi masukan dari kita juga, untuk kita juga gitu. Oh berarti di next konten selanjutnya ada lampu nih, setidaknya lampu di kamar hidupin gitu, biar nggak gelap gitu misalnya. Dan itu sebenarnya yang buat orang itu berkembang terus untuk membuat konten, untuk membuat setidaknya sesuatu lah di media sosial sekarang gitu sih. Oke, BTW nih, satu konten apa sih yang buat Gongde belajar banyak, yang buat Gongde ups and downs-nya kerasa banget? Dulu itu sebenarnya film pendek. Dulu waktu zaman kuliah itu suka ikut lomba sebenarnya, lomba film pendek. Tapi awal-awal itu memang nggak pernah menang, bahkan masuk kualifikasi aja nggak pernah gitu. Karena kalau dulu itu nggak cuman kontennya yang bermasalah gitu, tapi manajemen orangnya juga banyak masalahnya gitu. Kayak misalnya gimana sih kita ngehubungin orang biar mau jadi talent kita, terus mau tepat waktu datangnya gitu. Terus gimana sih biar bisa nyiapin baju biar besok bajunya tetap nggak licek gitu, tetap rapi gitu. Nah sebenarnya aspek-aspek gitu sih yang lebih banyak belajarnya, gimana cara kita tepat waktu, gimana cara kita ngambil satu adegan itu cepet gitu, nggak sampai berjam-jam. Nah itu sih sebenarnya yang buat dulu up and down banget gitu waktu membuat konten, yang sampai akhirnya beberapa kali, 2 kali itu sempat menang dan naik juga ininya peringkatnya gitu. Dulu yang sebelum pernah ikut lomba yang TV komersial, dulu pernah ada lomba juga, itu film pendek sih tepatnya, itu juara 3, terus naik lagi sekarang ke juara 2. Kan artinya kayak ada evaluasi lah dari kesalahan-kesalahan yang dulu gitu. Oke, berarti memang Gongde ini suka media sosial, kemudian juga belajar konten segala macam. Itu memang juga didukung dari pengalaman-pengalaman ikutan lomba gitu ya? Iya, benar banget. Oke. Dulu sering ikut lomba, ya, tapi memang dulu itu nggak pernah mikir menang ikut lombanya, ya udah ikut aja gitu. Tapi penting nggak sih untuk sobat muda juga kalau misalkan mau terjun ke dunia broadcasting, ikutan festival ataupun lomba-lomba gitu? Sebenarnya tergantung sobat mudanya juga sih. Tapi aku memang menyarankan banget untuk mengikuti lomba gitu, karena lomba itu adalah sebuah media yang kalian dikritik secara baik gitu, secara halus dan secara matang lah kritiknya dari lomba itu gitu. Apalagi kalau memang masuk ke dalam tahap penjurian atau kualifikasi gitu. Bahkan juri-jurinya kalau misalnya lomba film pasti memberi komentar ke film kita ya, ke karya kita gitu. Dan nggak pernah kayak ini jelek nih filmnya, nggak pernah kayak gitu. Sejelek-jeleknya film yang kalian buat nggak bakal dibilang kayak gitu sama jurinya gitu. Dan itu benar-benar membangun sih menurut aku gitu. Jadi dulu memang kalau mau ikut lomba memang tujuannya bukan untuk menang gitu, nggak pernah ikut lomba untuk menang dulu, tapi ya memang biar berkarya aja. Dan dari sana dapat evaluasi tuh banyak banget, karena selain dari juri juga kritik dari kita tim gitu, itu juga ada gitu. Jadi memang bener-bener buat belajar lah di sana itu. Berarti gitu. Mengembangkan diri banget ya kalau ikutan lomba gitu ya. Banget. Nah akhirnya untuk Gongde sendiri nih, kan udah ikutan lomba banyak gitu kan. Sampai pada waktu kapan sih kamu berani kayak menjual diri kamu kalau kamu bisa loh bantu orang-orang sekitar kamu. Terus akhirnya kamu kayak udah deh aku entaran dulu lagi ikutan lomba. Aku kayaknya kasih kesempatan yang lain tuh kapan sih? Ini sih sebenarnya dulu titik baliknya untuk kayak break dulu buat lomba itu gara-gara pandemi juga. Sebenarnya ini peran penting banget pandemi ini, karena ini melantakan semua ya. Iya bener kan, karena istilahnya pecah itu tim, bukan pecah sih, kayak aku ke Bali gitu, teman-temanku ada yang dulu balik ke Jakarta dulu, ada yang masih stay di Jogja gitu. Jadi kan mau buat film itu susah banget gitu. Gimana caranya
kayak ngambil gambar kalau kameranya ada di Bali gitu kan susah banget gitu. Jadi kita memang break, terus memutuskan untuk buat menjadi creative agency waktu itu, timku itu gitu. Yang dimana kita mau dulu waktu klien pertama itu cari UMKM yang memang secara manajemen media sosial itu masih belum bagus gitu, baik dari konten, terus kayak bales-balesin komen, caption kayak gitu-gitu. Bahkan kayak kalau sekarang IG story-nya itu masih belum bagus gitu lah, masih berantakan gitu. Padahal kata temanku yang survei ke sana itu masakannya enak. Dulu klien pertama itu gini, restoran Italia gitu, tapi nggak terlalu besar, restoran Italia yang kecil gitu. Masakannya itu enak gitu di sana karena yang buat emang dari Italia gitu ke Indonesia karena istrinya orang Jogja. Tapi itu media sosialnya nggak terlalu bagus dan dari masalah itu kita ngelihat ini bisa kita bantu nih gitu. Kita ngehandle dia untuk manage media sosialnya dan karena kepecah gitu ya orang-orangnya jadi online itu masih bisa dilakuin karena kan media sosial kalau mau ngehandle misalnya aku bisa dari Bali yang ngehandle IG-nya orang Yogyakarta misalnya kayak gitu. Karena kan online semua gitu. Jadi masih masih bisa dilakuin lah waktu itu dan dari sanalah mulai untuk ngelakuin manajemen media sosial gitu. Oke, perjalanannya cukup panjang juga dan berhasil mengevaluasi Gung De banget ya sampai pada detik ini juga hadir untuk mengedukasi kamu nih sobat muda. Terus lanjut lagi untuk Gung De hadir di sini kemudian juga latar belakangnya broadcaster dan juga membantu untuk branding media sosial itu apakah ada dari inspirasi orang rumah yang memang juga aktif bermedia atau ada orang media di keluarganya Gung De itu atau out of the box banget gitu? Sebenarnya nggak ada sih, benar-benar nggak ada gitu. Bahkan dari keluarga itu emang nggak terlalu suka untuk bermedia gitulah maksudnya. Paling ibu ya karena ya biasalah ibu-ibu kalau ke tempat foto upload kayak gitu-gitu aja gitu, nggak kayak kerja di media atau memang menekuni dunia media itu nggak ada sebenarnya gitu. Memang karena kesukaan aja sih sebenarnya kan karena media itu nggak cuman teori aja gitu tapi banyak banget unsur kreatif di media gitu dan mungkin karena itu juga masuk ke sana gitu karena ada unsur kreatif itu gitu. Soalnya enak aja gitu di sana nggak ada kayak istilahnya kayak nggak ada aturan gitu kamu harus seperti ini enggak gitu tapi ya udah bebas aja sesuai kamu asal tahu etikanya apa. Oke, gitu. berarti bisa dikatakan orang rumah keluarga tuh mendukung banget ya? Iya sih, mendukung sih tapi walaupun nggak ada yang berkecimpung di sana tapi mendukung banget. Oke, let's say kalau misalkan nih ada sobat muda yang juga pengen menjadi seorang broadcaster tapi lingkungannya tidak ada yang masuk ke dalam dunia media dan ditambah banyak mungkin pendapat-pendapat yang akhirnya membuat dia down. Kau bisa kasih kayak tips atau hal yang bisa dilakukan gak sih untuk dia tetap dengan mimpinya, kemudian dia juga tetap bisa meyakinkan nih orang-orang yang meragukan si dia nih. Kalau mau masuk misalnya menjadi pembuat konten lah istilah sekarang ya, karena medianya udah berkembang banget. Mau itu kontenmu sendiri atau konten orang lain gitu misalnya, sebenarnya yang harus dihadapi itu memang orang zaman sekarang itu tidak terbiasa melihat orang yang hanya bekerja di kamar aja gitu. Bahkan waktu aku dulu ngehandle media sosial itu ya aku nggak keluar kamar gitu. Aku nggak, maksudnya bukan harus aku mau kerja nih, aku mau keluar gitu, enggak gitu. Ya bangun tidur, ya bisa istilahnya bisa upload konten bangun tidur itu. Bahkan udah ada alatnya gimana biar kontennya ke upload jam 10 gitu. Kita nggak usah susah upload, itu udah ada gitu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin soal orang rumah atau orang yang di rumah tidak mendukung, pasti melihatnya dalam aspek itu gitu. Kamu nggak bekerja dengan benar gitu karena dikiranya nggak bekerja di dalam kamar gitu. Ngapain sih kerja di dalam kamar itu nggak pernah ada dari apalagi dulu pekerjaan. Apalagi rebahan dilihatnya. Iya, apalagi akan menjadi-jadi. Rebahan pegang HP gitu. Iya lagi. Itu nggak ada dibilang kerja kayak gitu, padahal sekarang ya itu kerja gitu. Memang itu yang harus dihadapi. Kalau aku sih memang itu paling susah ya, itu tantangan pertama lah istilahnya, tantangan pertama untuk
seseorang masuk ke dalam media sosial sekarang gitu. Tapi memang mau nggak mau ya kita harus tutup kuping aja gitu. Kita harus tahu sebenarnya tujuan kita dalam bekerja itu apa gitu. Misalnya dan nggak salah juga misalnya ada orang kerja itu karena uang, itu nggak salah gitu. Itu pilihan yang fine aja gitu. Tapi kita tetap harus tahu tujuan kita bekerja di sana itu untuk apa gitu. Akhirnya sebenarnya itu yang membuat kita nanti bertahan gitu dari ya omongan-omongan seperti itu gitu yang nggak mendukung gitu. Pun berlaku juga kalau misalnya kalian menjadi pembuat konten diri kalian sendiri gitu, misalnya TikTok atau film gitu ya. Awal-awal mungkin nggak apa ya istilahnya, mungkin banyak yang ngalamin ya, misalnya kita naruh HP di sini kita nari-nari apa tuh kayak orang apa sih gitu, mungkin orang tua kita kayak apa sih anak ini nari-nari nggak jelas terus bahagia-bahagia aja gitu. Nah dulu kan nggak ada gitu kerjaan seperti itu, dulu nggak ada gitu. Sekarang itu udah bisa menghasilkan uang yang banyak banget kalau ngomongin soal pekerjaan gitu ya. Bisa dari sana terkenal terus ada brand-brand yang masuk gitu. Itu memang didiemin aja gitu. Karena kalau kita objektif aja ngomong soal kata-kata orang, itu mungkin cuma 1, 2, 3 orang aja yang gak mendukung gitu. Kalau memang kamu bisa membuat dengan baik di media itu, pasti ada ribuan orang yang akan mendukung di media itu gitu. Sih. Lebih baik mendengarkan yang positif itu gitu, ketimbang yang negatif-negatif tadi gitu. Oke, jadi begitu ya Sobat Muda, semoga bisa menginspirasi kamu dan mengedukasi kamu kalau bahkan kritikan itu bisa menjadi sebuah motivasi, kemudian ketidaksukaan, ketidaksetujuan orang-orang sekitar kamu mungkin bisa menjadi sebuah motivasi gitu ya. Untuk kamu bisa maju dan terus melangkah gitu. Bener karena banget. Kuncinya kita suka nggak sih harusnya sama kerjaan itu ya kan? Iya. Kalau kita udah dicemooh gitu dengan pekerjaan itu, terus kita minder, down, berarti kita nggak sungguh-sungguh dengan pekerjaan itu, kita nggak sih? Gitu ya. Biasanya banyak yang takut jelek gitu. Itu apa ya? Masalah pertama tuh, takut jelek. Maksudnya dia takut buat konten itu dijelek, endingnya kan dikritik juga kan. Yes, sebenarnya harus jelek. Buat konten itu harus jelek dulu kalau mau pertama kali. Supaya tahu bagusnya gimana. Iya. Semuanya kayak gitu. Misalnya kalau mau bisnis ada yang takut gagal, ya memang harus gagal gitu. Biar belajar gitu. Semuanya harus jelek dulu untuk mau jadi bagus gitu. Oke. Terus ngomongin tentang satu konten nih, kan berhasil kita selesaikan gitu kan. Nah kemudian sasaran utama, sasaran empuknya untuk kita bisa memperkenalkan ke khalayak luas itu kan pasti media sosial gitu kan. Nah seperti apa sih untuk persyaratan, kemudian juga hal-hal yang harus kita perhatikan untuk mengunggah ke sosial medianya itu? Sebenarnya kalau misalnya kalian baru mulai dan emang nggak semua orang kan punya istilahnya pengetahuan tentang media gitu ya. Biar nggak pusing sebagai orang awam, sebenarnya diupload aja gitu. Kalau sekarang media sosial, kalau kamu memang sudah membuat konten dan emang menurutmu kamu sudah puas terhadap hasil yang kamu buat, itu diunggah aja, diupload aja gitu. Memang perbedaannya kalau sekarang kalau ngomongin yang istilahnya yang lebih dalam lagi gitu soal pembuatan konten dan target, itu memang ada banyak banget pembagiannya gitu. Ada memang target audience, nanti dari konten ini target audiensmu itu siapa gitu. Karena memang nggak semua orang akan nonton videomu gitu, nggak semua orang akan menonton konten-kontenmu gitu. Itu harus diamini dulu, harus disadari dulu gitu. Nggak bisa berekspektasi bahwa konten ini bakal ditonton semua orang gitu. Itu yang harus dipahami dulu gitu. Jadi nanti akan ada target audiensnya. Kalau kamu mau buat konten vlog aja. Vlog itu nggak semua orang nonton gitu. Ganjelin nonton nggak vlognya Ari Lasso? Nggak lagi. Bapakku sama ibuku nonton. Oh iya kan? Karena target audiensnya ya mereka gitu. Kita mungkin nonton vlog ya, tapi nontonnya mungkin Arif Muhammad gitu nontonnya kan. Vlog-vlog kayak gitu yang memang targetnya adalah kita sebenarnya, anak-anak remaja. Anak-anak yang range-nya mungkin dari 18 sampai 30 tahun gitu. 30 tahun bahkan 35 itu masih bisa masuk ke dalam range dari target audiens mereka gitu. Dan Ari Lasso atau Raffi Ahmad gitu mungkin berbeda lagi target audiensnya, walaupun konten yang dibuat itu ya sama-sama vlog gitu, sama-sama tentang kehidupan sehari-hari gitu, itu sama, tapi memang akan ada target audiensnya sendiri gitu.
Begitupun kalau kalian membuat istilahnya sebuah konten gitu. Setidaknya kalau zaman sekarang pasti akan ada yang masuk. Maksudnya karena media sosial itu luas banget, itu target audiens kalian akan datang sendiri dulu. Kalau kalian misalnya buat TikTok nih, nanti orang-orang yang memang suka video kalian akan datang sendiri gitu kalau sekarang. Karena udah online kan, udah nggak ada yang kita mau buat konten biar dilihat si A, kita harus ke sana. Itu udah jarang banget sekarang gitu. Jadi memang target audiens ini penting banget kalau mau mulai produksi konten. Tapi kalau belum ngerti soal itu nggak apa-apa. Itu nggak boleh menjadi hambatan untuk mengunggah konten gitu. Tinggal upload aja sebenarnya gitu, nggak apa-apa. Oke, berarti target audiens itu adalah hal yang penting gitu ya. Iya. Nah kemudian kalau kita ngupload ke sosmed gitu kan, banyak dari kita si content creator ini kadang kan suka insecure gitu kan dengan angka. Gimana tuh kalau menurut Gung De? Sebenarnya angka zaman sekarang itu mungkin emang banyak banget jadi patokan ya. Bahkan kalau ngomongin soal manajemen media gitu, misalnya di agensi, evaluasi mereka kerap kali pakainya angka gitu. Misalnya kita dalam 3 bulan atau 2 bulan ini berapa sih banyak engagement yang naik gitu dari kita konten-konten A gitu. Terus tiba-tiba upload konten B kok engagementnya turun gitu. Nah biasa itu emang sering banget gitu. Tapi kalau misalnya kalian sebagai individu, naik turunnya angka dalam pertama kali memulai itu sebenarnya nggak terlalu penting gitu. Nggak terlalu penting untuk dipikirin jauh-jauh dulu. Itu belum penting gitu. Mungkin nanti saat kalian memang sudah istilahnya sudah terkenal, kalau sederhananya sudah terkenal, sudah besar lah dalam tanda kutip ya. Itu memang angka itu bisa menjadi evaluasi gitu, bisa menjadi acuan kalau konten selanjutnya itu seperti apa gitu. Kalau ngomongin soal angka ya. Tapi kalau mau mulai jangan banget patokan soal angka gitu, karena pertama kalian belum punya audiens kalau baru mulai. Yang kedua kalian belum punya branding. Misalnya diri kalian itu sebenarnya konten apa aja gitu. Karena pasti kan kita selalu upload yang suka-suka gitu, yang kita suka gitu. Nanti endingnya kalau kalian sudah banyak video, udah ribuan video udah dikenal orang gitu, kalian akan punya brandingnya kalian sendiri gitu. Misalnya kayak Ganjali nih terkenal dengan chef Ganjali misalnya karena kontennya masak-masak gitu. Endingnya kan akan dikenal gitu, brandingnya adalah seorang chef gitu misalnya. Jadi itu yang akan dimiliki seseorang kalau sudah lama membuat atau produksi konten gitu. Nah kalau misalnya angkanya turun nih, misalnya Ganjali punya YouTube gitu, terus angkanya turun tiba-tiba karena konten masak-masaknya terlalu banyak gitu, monoton semuanya. Nah itu kan bisa jadi evaluasi tuh. Mungkin nanti diganti kontennya jadi vlog menyiapkan masakan, misalnya kayak gitu, dari belanja. Mungkin kan sebenarnya itu nggak jauh dari branding kita juga. Tapi nggak gitu. Ninggalin konten utamanya gitu ya, tetap masak-masak gitu lah contohnya. Gitu. Jadi angka memang penting ya. Kalau kalian sudah besar gitu, sudah menjadi pengguna media yang besar banget. Tapi kalau baru mulai jangan pernah mikirin angka gitu. Fokus sama kualitas, skill dan branding diri kalian sendiri gitu. Oke, angka untuk pemula nggak penting-penting banget dulu gitu ya. Tapi ketika kamu sudah punya nama, nanti akan mengikuti gitu ya. Iya, benar, pasti akan mengikuti. Oke, terakhir nih untuk bahas tentang mempromosikan sebuah konten nih ke sosial media, itu ada target waktunya nggak sih, kayak berapa kali kita posting dalam sehari, let's say, ataupun seminggu, bahkan sebulan gitu, ada nggak sih, Gung De? Itu sebenarnya kayak masih kayak legenda, bukan legenda siapa ya, istilahnya kayak ada yang suatu agensi yang mengamini itu, yang mengiyakan itu, tapi ada yang enggak juga sebenarnya. Jadi masih kayak perdebatan gini, upload jam segini itu ngaruh nggak sih gitu. Tapi kalau dari waktu aku dulu ya, waktu aku ngehandle itu memang sempat ada menggunakan kayak gitu. Jadi kita uploadnya itu waktu prime time, misalnya jam 7 malam. WIB ya, WIB gitu uploadnya. Dan waktu itu berusaha agar yang ngelihat media sosial itu lebih banyak gitu. Itu sebenarnya mungkin ada ya, tapi yang diketahui, yang tahu exactnya jam berapa itu mungkin yang tahu cuman yang punya pemilik Instagram aja gitu, CEO-nya Instagram gitu. Dia tahu, dia punya datanya kapan orang buka aplikasi mereka gitu.
Tapi kalau kita sebagai seorang seorang pengguna aja kan kita nggak punya data lengkap mungkin, atau bisa dicari sebenarnya, tapi kan kita sebagai pemula nggak mungkin punya data lengkapnya gitu ya. Itu sebenarnya tidak usah nggak usah terlalu dipikir mau upload jam berapa, harus exact jam 7 atau 19.00 gitu, exact jam segitu nggak usah. Tapi memang kita pakai sense aja, kita pakai perasaan aja, jam segini tuh orang-orang udah tidur nggak sih gitu. Soalnya kalau udah tidur ya yang lihat mungkin dikit gitu. Misalnya kita istirahat makan siang itu jam berapa? Jam 1, jam 12 gitu misalnya. Itu kan biasa kita makan, kalau udah selesai makan ya kita buka media sosial gitu. Nah, bisa menjadi acuan juga sebenarnya itu untuk upload konten. Atau misalnya kita pulang kerja, kita mandi, terus kita ngapain sih? Kita udah capek-capek ya buka media sosial mau nggak mau gitu. Itu bisa jadi acuan juga untuk kalian upload konten kalian gitu. Jadi nggak usah terlalu dipusingin harus jam berapa, 19.30 lah, 19.00, tapi kayak kalau ini udah jam pulang, udah orang buka, kayak bisa nih upload jam segini gitu. Oke, berarti pengguna kontennya juga harus memposisikan dirinya sebagai penikmat konten yes, bener banget. Untuk tahu kontenku ini bakal diterima dengan baik nggak ya kalau aku uploadnya jam segini gitu berarti ya. Berarti untuk kamu yang masih terkurung dalam bayang-bayang waktu untuk untuk pengunggahan konten kamu, jangan pernah jadikan itu sebagai penghalang gitu lah ya kurang lebihnya. Oke deh, kalau gitu last but not least, untuk Gung De bisa sampaikan pesan-pesan ke sobat muda dimanapun berada tentang topik kita hari ini mengenai manajemen broadcasting dan juga branding social media. Silakan. Kalau dari aku sih mungkin untuk anak-anak muda sekarang yang marak-maraknya tertarik banget nih sama media sosial, karena ini adalah hal baru ya sebenarnya, baru muncul di 2000-an gitu. Yang dulu sebelum tahun 2000 nggak pernah ada gitu, dan mungkin akan banyak dikritik karena kita memulainya gitu, karena ini adalah hal yang nggak biasa. Saran dari aku sih yang paling penting adalah mulai aja dulu. Kita harus mulai dulu aja, nggak penting, nggak usah mikirin yang tadi lah jam simple berapa, nggak mulai mungkin, aja dulu. Mungkin mulai dulu aja gitu, dan dari mulai itu sebenarnya akan muncul lagi mulai-mulai yang lain gitu. Mulai-mulai kalian akan berkembang lagi ke banyak hal gitu. Bahkan bisa sampai kalian buat tim sendiri untuk satu konten gitu. Itu bisa banget. Itu bahkan terjadi gak cuman maksudnya di semua belahan dunia itu terjadi semua gitu. Tapi cikal bakalnya mau itu bahasanya beda, negaranya beda, tetap sama gitu. Cikal bakalnya adalah mulai dulu aja gitu. Semua yang YouTuber besar, semua yang influencer besar di Instagram itu mulai itu startnya ya mulai dulu aja mereka. Setelah dimulai ya pasti akan ada langkah selanjutnya yang kalian bahkan lebih paham daripada aku gitu. Oke, baiklah. Jadi kata kuncinya adalah mulai aja dulu ya. Jadi banget. Mulai langkahmu untuk sobat muda dimanapun berada tentang apapun konten yang sedang digeluti. Semangat berkarya. Semangat. Oke, thank you banget loh ya Gung De sudah hadir di weekend kali ini mengedukasi sobat muda dimanapun berada. Sukses skripsinya. Amin. Semoga nanti setelah keluar dari studio ini langsung selesai dan di ACC. Setengkara. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak Gung De, sehat selalu, bahagia selalu ya. Dan itu dia untuk sobat muda dimanapun berada, weekend kali ini Warma Dewa Education Channel. Nah, kira-kira next episode siapa ya? Tontonin terus ya. Bye-bye.